Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidki Maulana Delgani dari kelas 10 E2 absen 29. Wali asuh Bu Seni Andani. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mapel sosiologi tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial? Nah, jadi pengertian penyimpangan sosial adalah sesuatu perilaku yang tidak sesuai dalam norma masyarakat atau peraturan yang telah diinstitusikan dalam norma sosial tersebut akan tetapi dilanggar. Jadi contohnya seperti tawuran, vandalisme. Dan jika kalian ingin melihat contoh-contoh lebih banyak, coba lihat video ini. Sudah kan contoh-contohnya melalui video yang tadi. Jadi pengertian sudah, contoh sudah. Sekarang ke yang dua, yaitu faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Jadi faktor pertama yaitu sosialisasi tidak sempurna. Perilaku ini menyimpang diakibatkan dari agen sosialisasi primer atau juga penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi dalam norma, dari norma baik maupun norma benar. Contohnya yaitu kayak anak broken home, terus perceraian suami istri, dan juga anak yang tidak dididik untuk menaati peraturan. Jadi yang kedua adalah sosialisasi subbudaya, yaitu berinteraksi dengan kelompok yang menyimpang, sedikit demi sedikit diwarnai oleh nilai norma yang menyimpang, akhirnya berperilaku menyimpang. Contohnya pemuda yang bergaul dengan pemabuk lama-lama ikut mabuk. Ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu anomi. Perilaku menyimpang karena ketidakjelasan sesuatu aturan, sehingga individu tersebut melakukan penyimpangan. Jadi, sekarang saya akan memberikan contoh video dari mulai faktor pertama, yaitu sosialisasi tidak sempurna. Dan yang kedua, sosialisasi subbudaya menyimpang. Dan yang ketiga, anomi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teori pelaku. Nah, itu dia contoh-contoh faktor yang menyimpang dalam melalui video. Dan sekarang saya akan menjelaskan teori perilaku menyimpang. Nah, jadi yang pertama yaitu labeling dari Edwin Lambert. Jadi ini dia foto Edwin Lambert. Jadi labeling yang dijelaskan oleh Edwin Lambert tuh, suatu individu masyarakat mengatakan penyimpangan sosial terjadi karena cap. Contohnya pemberian cap kepada anak pang. Nah, jadi yang kedua adalah differential associations yang dicetus oleh Edwin Rutherland. Nah, ini dia foto dari Edwin Rutherland yang mencetus differential association. Apa itu differential associations? Yaitu perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Menyimpang dipelajari melalui proses alih budaya. Contohnya, Tony, anak dari desa, mempunyai teman dari luar negeri. Nah, itu dia yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu konflik yang pencetus dari Karl Marx. Nah, ini dia foto dari pencetus konflik. Jadi pencetus konflik itu perilaku menyimpang karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok borjuis dan proletar. Ya, perbedaan kasta mungkin bisa jadi. Jadi yang kaum borjuis ingin memiliki semuanya kayak gitu. Nah, lanjut yang keempat, yaitu ada adaptasi yang dicetus oleh Robert K. Robertson. Nah, ini dia foto pencetus adaptasi. Nah, ini dia Robert Camerton.
Teori ini adaptasi terhadap nilai dan norma di masyarakat, terbagi dalam 5 bagian: konformitas, inovasi, ritualisme, retrasisme, dan rebellion. Nah, sekarang teori perilaku penyimpangan sudah habis dan lanjut ke jenis-jenis perilaku penyimpangan. Yang pertama adalah penyimpangan primer, contoh pegawai yang boros bekerja. Jadi yang kedua adalah penyimpangan sekunder, contoh perjudian. Wow. Dan yang ketiga adalah penyimpangan individu, contohnya mencuri sendiri. Dan mencuri ini tidak dilakukan oleh berkelompok, dia hanya mencuri sendiri, mencuri tidak ber. Nah, yang keempat ada penyimpangan kelompok, yaitu misalnya tuh kayak geng mafia, gangster lah, kayak gitulah. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini jenis-jenis terakhir yaitu penyimpangan situasional, yang dimana penyimpangan ini tuh dilakukan oleh karena situasi, ya misalnya keluarga kurang mampu dan kepala keluarganya, misalnya ayahnya, dia mencuri untuk keluarganya. Ya mungkin ini jadi yang pembahasan terakhir saya. Ya, itu adalah penyimpangan sosial yang saya jelaskan dari mulai pengertian, faktor-faktor, tokoh-tokoh yang mencetus, yang labeling, yang kayak gitu, dan jenis-jenisnya. Dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Goodbye.